Perkenalkan, nama saya Yusri Mukuduk, NIM 1119139. Saya dari Universitas Vira Wacana Sumba. Saya akan menjelaskan tentang risk and return dari manajemen keuangan. Dalam pengambilan keputusan keuangan ada dua aspek yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan, yaitu return dan risiko atau risk. Yang pertama, risiko. Jika ingin menjadi pengusaha yang sukses, maka pengusaha harus berani menghadapi risiko. Dalam menjalankan usaha selalu dihadapkan dengan risiko, baik itu risiko finansial maupun risiko manajerial. Yang pertama, risiko finansial merupakan hal yang berkaitan dengan kegagalan usaha untuk merealisasikan rencana finansial yang telah ditentukan. Kedua, risiko manajerial merupakan hal yang berkaitan dengan kegagalan pemimpin perusahaan dalam mengelola perusahaan yang pada akhirnya diukur dengan kegagalan finansial. Risk atau risiko adalah kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Menurut Joel G. Siegel dan Jay Kessing mendefinisikan risiko ada tiga hal. Yang pertama yaitu keadaan yang mengarah pada sekumpulan hasil khusus di mana hasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui oleh pengambilan keputusan. Kedua, variasi dalam keuntungan, penjualan atau variabel keuangan lainnya. Yang ketiga, kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang mempengaruhi kinerja operasi perusahaan atau posisi keuangan. Adapun jenis-jenis risiko di perusahaan. Yang satu, risiko individual, yaitu risiko yang berasal dari proyek investasi secara individu tanpa dipengaruhi oleh proyek lain. Dua, risiko perusahaan merupakan risiko yang dapat diukur tanpa mempertimbangkan keanekaragaman yang dihadapi atau portofolio yang dilakukan oleh investor. Yang ketiga, risiko pasar, yaitu risiko investasi yang ditinjau dari investor yang menanamkan modalnya pada investasi yang juga dilakukan oleh perusahaan dan perusahaan lainnya. Risiko investasi dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya perbedaan antara actual return dan expected return, sehingga setiap investor harus selalu mengambil keputusan investasi, berusaha meminimalisasi berbagai risiko yang timbul, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun sumber-sumber risiko, menurut Eduardo Standelilin, sumber-sumber risiko terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, risiko suku bunga, yaitu risiko naik turunnya suku bunga mempengaruhi keputusan publik dalam menetapkan keputusan. Jika suku bunga naik, maka namun akan menyimpan dalam bentuk deposito. Namun jika turun, maka publik akan menggunakan dananya untuk membeli saham. Dua, risiko pasar. Kondisi risiko dapat dilihat pada saat fluktuasi pasar, krisis moneter, dan resesi ekonomi. Tiga, risiko inflasi. Saat inflasi, daya beli masyarakat akan turun, sedangkan saat normal, daya beli masyarakat akan naik. Risiko dapat dilihat dengan dua cara, yaitu stand alone basis, yaitu merupakan risiko yang akan dihadapi investor jika hanya memiliki satu jenis aktiva, baik aktiva real maupun keuangan. Yang kedua, portfolio basis, yaitu risiko yang akan dihadapi investor jika
memiliki beberapa aktiva. Adapun jenis risiko total, yang pertama systematic risk, risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi pasar, seperti resesi ekonomi, inflasi, perubahan suku bunga, harapan investor. Risiko ini tidak dapat didiversifikasikan dan semua perusahaan mengalami hal ini. Dua, unsystematic risk yang dialami oleh perusahaan secara individual. Contohnya kebijakan pembiayaan bahan baku, kemampuan manajemen, dan kebijakan pemerintah. Dapat diversifikasi yang mengalami hanya perusahaan secara individual atau sendiri. Return adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan, individu, dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukan. Beberapa jenis return berdasarkan bentuk dan polanya. Antara lain, yang pertama, return of equity atau imbal hasil atas ekuitas, merupakan pendapat bersih dibagi ekuitas pemegang saham. Kedua, return of capital atau imbal hasil atas modal. Yang ketiga, return on investment atau imbal hasil atas investasi. Keempat, return on investment capital atau biasa disebut imbal hasil atas modal investasi, pengeluaran bersih dan pengeluaran bunga. Perusahaan dibagi total kapitalis perusahaan. Yang kelima, return realization, merupakan return yang telah terjadi. Yang keenam, return atau imbal hasil atas kekayaan bersih. Yang ketujuh, return on sales atau imbal hasil atas penjualan. Yang kedelapan, return ekspektasi, merupakan return yang diharapkan akan diperoleh investor di masa yang akan datang atau masa mendatang. Yang kesembilan, total return, merupakan return keseluruhan dari investasi dalam suatu periode tertentu. Hubungan antara karakteristik risk dan return. Menurut Paul dan Maurice, bahwa pada kenyataannya seorang investor yang netral terhadap risiko cenderung mengambil posisi yang agresif maksimum, di mana akan membeli sebanyak mungkin aset yang hasilnya lebih rendah. Ya, perilaku inilah yang menciptakan kondisi paritas suku bunga. Adapun karakteristik yang tersebut secara umum dapat dibagi menjadi tiga.